Kita harus punya prinsip. Mati dalam menegakkan kebenaran, syahid. Mati dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan, sangit. Bedanya cuma itu. Milih sangit, monggo. Nah, sembahan niku anak Maryam niku, mun mati sangit kan. Mau anak Maryam Tuhan kok disembah umpamanya. Ya, koruptor iku terusno, mati sangit kan. Ya, itulah. Tapi kalau kita karena menegakkan kebenaran, saya menyampaikan kebenaran, lalu ada orang tidak nerima, dicegat, saya dipateni, selama niat saya hanya karena Allah, mati saya syahid. Keluarga saya tak pamiti begitu itu, Pak. Keluarga saya sudah tak pamiti, gak usah kaget andai kata ada apa-apa dengan saya. Selama yang saya alami itu hanya karena benar-benar di jalan Allah, tidak usah kaget. Baik. Jadi ngomong beriman seperti itu. Sekarang Allah tidak membiarkan orang beriman itu iman titik, tapi ada kewajiban. Harus bagaimana kita orang beriman ini? Diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah. Kalau kita ingin derajat kita tinggi, bukan tinggi di dunia saja, tapi kita mendapatkan derajat tinggi terutama di akhirat. Ayo. Dakwah. Karena syarat. Surat 3 110. Allah memulai dengan kalimat itu. 3 Ali Imran 110. Kuntum khairal umat. Jadi Allah mulai dengan kalimat yang sangat tegas ini, meyakinkan kamu adalah umat yang terbaik. Surat 3 ayat 110. Nggih, monggo. Adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sampai di situ. Lanjutannya ini ahli kitab. Kita yang beriman saja. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam oleh Allah dikatakan umat yang terbaik. Syaratnya kamu harus selalu mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik dimulai dari dirinya sendiri. Ifda' binafsi. Kita tidak akan diikuti oleh orang ketika kita ngajak baik kalau diri kita sendiri belum berbuat baik. Dimulai dari sendiri. Begitu pula nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kita mencegah seseorang jangan berbuat mungkar, kita sendiri juga jangan berbuat mungkar. Digandeng dengan kalimat wa tu'minuna billah, dan kamu tetap beriman. Jadi iman di atas iman itulah membuahkan perilaku, sikap, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi tidak berani ngambil bagian. Pak, pokoknya kula niki iman, Pak. Waya salat nggih salat, waya poso nggih poso. Tapi ada keluarga gak salat, gak gelem nuturi. Ada tetangga mendem-mendem gak wani, dan seterusnya. Resiko. Iya, resiko terutama mencegah kemungkaran. Kenapa? Dakwah itu urutannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kok amar ma'ruf dulu? Kenapa? Kok baru nahi mungkar? Kok gak nahi mungkar amar ma'ruf? Dakwah itu urutannya gitu, Pak ya. Amar ma'ruf baru nahi mungkar. Mengajak kebaikan. Yang kedua mencegah kemungkaran. Allah Maha tahu. Mengajak kebaikan itu risikonya kecil, Bapak. Kalau risiko kecil saja kita sudah tidak berani, apalagi risiko besar. Nah, ngajak baik teman, tetangga yang belum sholat, pengen ngajak sholat atau pengen ngajak ngaji. Umpama belum mau, ndak elak pekewo, Pak. Mesti dari alasan. Anakku durung iso ditinggal. Sesuk anakku pensiun. Andai kata dia tidak mau, tidak marah itu. Malah dia mencari alasan. Sesuk mana diampiri. Ning ayo ning wis jam anu ning. Sesuk mana mumpung diampiri tutup lawang iki gak diampiri. Kecil risikonya, Pak, mengajak berbuat baik itu. Tapi kalau nahi mungkar besar, Pak, risikonya. Semakin besar masalah yang kita hadapi, kemungkaran yang kita hadapi, semakin besar risikonya. Ya. Contoh. Ya.
apa sing diracun di pesawat itu sampai sekarang juga gak ketemu. Munir. Karena resiko dari besar. Pak Novel disiram air, resikonya besar. Karena dihadapi tembok berlapis itu. Gak ketemu sampai saiki, umpamanya gak didoleki, Pak. Gak didoleki. Semakin besar urusan yang kita hadapi, penyimpangan yang kita luruskan, semakin besar resikonya. Tetapi Bapak, iman, kita harus punya prinsip, mati dalam menegakkan kebenaran, syahid. Mati dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan, sangit. Bedanya cuma itu. Milih sangit, monggo. Sembahan niku anak Maryam niku, ngurmati sangit kan. Wah, anak Maryam Tuhan kok disembah umpamanya. Ya, koruptor iku terusno, mati sangit kan. Ya, itulah. Tapi kalau kita karena menegakkan kebenaran, saya menyampaikan kebenaran, lalu ada orang tidak nerima, dicegat, saya dipateni, selama niat saya hanya karena Allah, mati saya syahid. Keluarga saya tak pamiti begitu itu, Pak. Keluarga saya sudah tak pamiti, gak usah kaget andai kata ada apa-apa dengan saya. Selama yang saya alami itu hanya karena benar-benar di jalan Allah, tidak usah kaget. Nah, disinilah. Jadi iman kita itu harus teguh, Pak. Nah, jangan mau nyamanya. Nah, diancam titik oleh mengkeret. Diming-iming katut. Naudzubillah. Iman ini kan dunia ini kan godaannya berat, Pak. Saya tidak sedang menjabat, terus diiming-iming jabatan. Kira aku bela nono, engko tak enggon ngono. Langsung nggih Pak, nggih. Beres. Nggih. Dan seterusnya. Pendek kata, iming-iming dunia ini, dan itu kan banyak diingatkan oleh Allah, Pak. Sesungguhnya ya, kehidupan dunia itu main-main, tipu daya. Peringatan Allah itu banyak, tapi ternyata si akeh orang tertipu, Pak. Ini dijak urusan dunia guwetu, amit-amit. Ini dijak urusan akhirat, pikir-pikir ini loh. Kenapa? Dunia itu kontan, Pak. Kontan. Orang itu tertarik dengan kontannya. Andai kata pemberian Allah, janji Allah diberikan kontan sekarang, gak nyambut gawe. Tidak ada orang kerja, Pak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Coba Allah memberikan ya, melebihi dunia, gak nyambut gawe, wes. Berupa-upa aja gue. Tapi kan tidak diberikan hari ini. Ya, tapi janji Allah itu tidak ada yang palsu loh, Pak. Tidak ada yang suloyo. Semua janji Allah itu ditepati. Diberikan sekarang sedikit, tapi 100%.